pagi. Semoga tetap sehat, semangat walaupun saat ini kita masih belajar dari rumah. Siswa sekalian, hari ini kita akan membahas tentang daur hidup atau siklus hidup pada hewan, yaitu pembelajaran 4, subtema 3, tema 1, pelajaran kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa semuanya? Selamat pagi, semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Siswa sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang daur hidup atau siklus hidup. Itu pelajaran kelas 3, subtema 3, pembelajaran 4. Jadi, siklus hidup itu adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Daur hidup erat kaitannya dengan metamorfosis. Nah, apakah metamorfosis itu? Metamorfosis adalah tahapan-tahapan perubahan bentuk tubuh yang harus dilewati pada hewan-hewan tertentu. Contohnya katak, kupu-kupu, serangga, ayam, kambing, gajah, dan lain-lainnya. Selanjutnya, metamorfosis terbagi dua. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna, yang kedua adalah metamorfosis yang tidak sempurna. Metamorfosis sempurna ditandai adanya bentuk larva yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Misalnya pada hewan kupu-kupu, katak, dan lain-lain. Baik siswa sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa bertelur akan menetas antara 3 sampai 5 hari, kemudian menjadi larva. Larva atau ulat menghabiskan waktunya untuk makan dan tumbuh. Sebagian larva mengkonsumsi cangkang telur yang kosong sebagai makanan pertamanya atau daun-daunan. Kulit luar dari larva tidak meregang mengikuti pertumbuhannya. Tetapi ketika menjadi sangat ketat, larva akan melakukan pergantian kulit beberapa kali. Biasanya pergantian kulit selama hidup larva umumnya 4 sampai 6 kali. Selanjutnya, larva membungkus dirinya sendiri dalam kepompong dan menjadi pupa. Ya, pupa ini kan sepertinya istirahat atau seperti kadang-kadang tidak bergerak. Padahal di dalam pupa terjadi proses pembentukan serangga yang sempurna. Pada umumnya pupa berwarna hijau, coklat, atau warna sesuai dengan di sekitarnya atau berkamuflase. Nah, pembentukan kupu-kupu di dalam pupa biasanya berlangsung selama 7 sampai 20 hari, tergantung. Baik siswa sekalian, selanjutnya kita akan membahas tahapan metamorfosis pada katak. Pada awalnya, katak betina dewasa akan bertelur. Kemudian telur tersebut akan menetas setelah 10 hari.
Setelah menetas, telur katak tersebut menetas menjadi berudu atau kecebong. Setelah berumur 2 hari, berudu mempunyai insang luar yang berbulu untuk sebagai alat pernapasannya. Setelah berumur 3 minggu, insang berudu akan tertutup oleh kulit. Menjelang umur 8 minggu, kaki belakang berudu akan terbentuk. Kemudian membesar ketika kaki depan mulai muncul. Umur 12 minggu, kaki depannya mulai berbentuk. Ekornya menjadi pendek serta bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota badannya sempurna, katak tersebut akan berubah menjadi katak dewasa. Jadi itu adalah tahapan daripada metamorfosis pada katak atau tergolong ke dalam metamorfosis. Selain metamorfosis sempurna, yang pertama, yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna umumnya terjadi pada hewan jenis serangga seperti capung, belalang, jangkrik, rayap, dan lain-lainnya. Mengapa dikatakan tidak sempurna? Jawabannya adalah karena hewan tersebut hanya melewati 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, hewan dewasa. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa salah satu hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang. Baik, kita akan membahas tentang metamorfosis tidak sempurna yang terjadi pada belalang. Jadi setelah telur dibuahi, belalang betina akan menanamkan telurnya sekitar 1-2 inci di dalam tanah pada ujung perutnya. Belalang betina akan bertelur setiap interval 3-4 hari hingga semua telur dikeluarkan. Belalang betina dapat meletakkan hingga ratusan butir selama masa bertelur. Selain di dalam tanah, belalang juga dapat meletakkan telurnya pada tanaman batang, daun, atau bunga. Telur belalang akan tetap tersimpan di dalam tanah hingga berbulan-bulan lamanya dan akan menetas saat musim panas. Induk belalang tidak mengurus anaknya setelah menetas. Telur belalang menetas menjadi nimfa dengan tampilan belalang dewasa versi mini tanpa sayap dan organ reproduksi. Nimfa belalang yang baru menetas biasanya berwarna putih, namun setelah terekspos sinar matahari, warna khas mereka akan segera muncul. Selama masa pertumbuhan, nimfa belalang akan mengalami ganti kulit berkali-kali, antara 4-6 kali, hingga menjadi belalang dewasa dengan tambahan sayap fungsional. Masa hidup belalang sebagai nimfa adalah 25-40 hari. Setelah melewati tahap nimfa, dibutuhkan 14 hari bagi belalang untuk menjadi dewasa secara seksual. Total masa hidup belalang selama menetas adalah sekitar 2 bulan. 1 bulan sebagai nimfa dan 1 bulan sebagai belalang dewasa.